Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Ketemu lagi dengan saya di pagi hari ini. Saya percaya kita dalam keadaan yang baik-baik aja. Karena di pagi hari ini kita harus bersyukur kepada Tuhan kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita ada sampai pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, saya ajak kita lebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari yang luar biasa ini, Kau perkenankan kami ada sampai saat ini. Kami boleh katakan terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik. Sebelum kami melakukan aktivitas kami baik di rumah, di dalam usaha kami, pekerjaan, terlebih pelayanan kami, Tuhan Yesus tolong kami. Mampukan kami supaya kami boleh melupakan apa yang di belakang kami dan kami boleh mengarahkan apa yang ada di depan kami. Kami boleh belajar mengasihi, mengampuni seperti yang Engkau ajarkan bagi kami. Teguhkan hati kami dan biarlah firman Tuhan ini boleh membuat kami mengerti dan kami boleh melakukan firman. Kami siap menyampaikan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Pagi hari ini berjumpa kembali dengan saya. Saya percaya bahwa sukacita yang melimpah menjadi milik kita. Haleluya. Tema khotbah kita pada saat pagi hari ini, saudaraku, luar biasa. Berbicara tentang mengampuni dengan setulus hati. Sekali lagi, tema khotbah kita pagi hari ini berbicara tentang mengampuni dengan tulus hati. Nah, sudahkah kita mengampuni orang yang melakukan salah kepada kita dengan tulus hati, saudara? Kalau belum mengampuni, mari kita dengar firman Tuhan pada saat ini. Kita akan belajar di dalam Injil Lukas pasal 17. Saudara boleh membaca firman Tuhan ini kembali setelah mendengarkan firman Tuhan ini. Lukas 17, kita baca ayat 3 dan ayat 4. Demikian firman Tuhan, ayat 3. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ayat 4. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Amin. Haleluya. Firman Tuhan ini sangat tegas kepada kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya dan orang-orang pada saat itu yang mengikutinya, bahwa kita harus mengampuni dengan tulus hati. Ada begitu banyak orang Kristen pada saat ini yang berkata, aku mengampuni, aku memaafkan. Tapi toh pada perjalanan kehidupan tidak seperti apa yang dikatakannya. Berbicara tentang mengampuni dengan tulus hati, saudaraku, berbicara sesuatu yang ada tindakan, harus ada diaplikasikan dalam kehidupan kita, supaya benar-benar itu tidak menghambat. Karena orang yang tidak mau mengampuni sama dengan dia menghambat, pertama, kehadiran Tuhan. Yang kedua, dia menghambat yang namanya berkat-berkat Tuhan mau dicurahkan dalam hidupnya. Karena orang yang menyimpan kebencian, sakit hati, tidak mau mengampuni sesamanya, adalah orang-orang yang tidak mau bertumbuh di dalam imannya kepada Tuhan. Kita harus menjaga diri kita, kata firman Tuhan. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jangan ketika orang lain berbuat salah, saudara menghakimi dia.
Jangan seperti orang Farisi, saudara. Merasa diri benar. Tapi ketika ada saudara kita, teman pelayanan kita dalam gereja, dalam jemaat, mengalami kesalahan atau jatuh dalam dosa, kita harus merangkul dia. Kata Alkitab, tegurlah dia. Tegur itu harus pakai dengan kasih. Tidak boleh dengan cara menghakimi. Karena siapa kita menghakimi sesama kita? Karena kita sama-sama juga penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Amin. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Nah, luar biasa. Bagaimana orang itu bisa menyesal, saudara? Tentunya kita tidak marah-marahin dia. Tentunya kita tidak menghakimi dia. Tetapi dengan cara penuh dengan kasih. Tegur dia, rangkul dia, saudara. Karena firman Tuhan berkata, jika kamu tahu orang itu sudah berbuat dosa, terus kamu tidak mengingatkan, menasihati, dan dia bawa kembali kepada Tuhan, maka kamu harus bertanggung jawab, kata Alkitab. Haleluya. Inilah yang harus kita perhatikan pada hari-hari ini, supaya kehidupan kita semakin luar biasa. Saudara siap mengampuni? Amin. Saya yakin pagi hari ini ketika mendengarkan firman Tuhan ini, langsung Roh Kudus jamah hati kita. Dan saya katakan pasti saudara langsung mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Ayat 4 di sana dikatakan, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. 7 kali loh dalam sehari, saudara. Ini tidak mudah. Tetapi Roh Kudus berikan kita kemampuan untuk bisa mengampuni. Saya pernah konseling dengan satu ibu-ibu. Terus dia katakan seperti ini, Pak Pendeta, bukan cuma 1-2 kali, sudah 3 kali dia bikin begini ke saya. Dia cerita mau kerja ke sana, ternyata dia di sana katanya main cewek. Dia bilang mau ke sana, ternyata dia bohongin saya. Dia hitung-hitung katanya sudah 3 kali suaminya melakukan kesalahan. Dan ending dari ceritanya dia tidak mau mengampuni. Karena sudah cukup banyak yang dia lakukan. Baru 3 kali loh, saudara. Alkitab katakan di sini bahwa 7 kali dalam sehari. Kita harus mengampuni juga 7 kali dalam sehari. Artinya jangan bosan-bosan. Hari ini ada yang bikin salah sama kita, maafkan dia. Amin. Nah, 2 jam kemudian dia bikin salah lagi, tetap maafkan dia. 3 jam kemudian dia bikin lagi, tetap maafkan dia kalau dia minta maaf. Amin. Karena orang yang diberkati adalah orang yang mau mengampuni dan memaafkan setiap orang yang bersalah kepadanya. Haleluya. Kenapa kita harus mengampuni? Nah, ini pertanyaannya, kenapa kita harus mengampuni? Karena Yesus yang lebih dulu datang ke dunia ini mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mengampuni kita. Dia rela berkorban mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Karena dia mau mengampuni kita yang sudah bersalah. Jadi pada saat pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, dan supaya aktivitas kita tidak terhalang, maka kita harus katakan, Tuhan, saya mengampuninya. Tuhan, saya memaafkannya. Karena saya siapa? Karena Engkau telah mengajari saya atau kita untuk supaya bisa mengampuni. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 23 ayat 34, saya akan bacakan buat saudara. Lukas 23 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Luar biasa.
Yesus bukan cuma dalam keadaan menderita, tetapi dalam keadaan penderitaannya Dia mengajari banyak hal bagi kita. Salah satunya mengampuni. Amin. Bahkan Yesus katakan, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Rata-rata kita pada saat ini ketika membaca firman Tuhan begitu, saudara harus katakan, bukan dia tidak tahu, dia tahu. Tahu nggak saudara, iblis sementara menghancurkan kita. Iblis sementara membuat kita menjadi bodoh. Iblis sementara membuat kita memakai hikmat manusia. Dan membuat pada akhirnya kita tidak ada pengertian yang luas. Kita tidak punya hati yang lapang. Sehingga kita tidak bisa mengampuni orang lain. Ketika engkau dan saya bisa mengampuni orang lain, saya percaya kitalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena jelas Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Di pagi hari ini sebelum memulaikan aktivitas kita, mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kita serahkan kepada Tuhan supaya berkat-berkatnya dicurahkan. Hati ini harus penuh dengan sukacita, damai, sejahtera. Mungkin istri kita menyakiti kita, suami kita menyakiti, atau anak-anak kita, atau mertua kita, atau orang-orang di sekitar kita, atau gembala kita, atau mungkin teman pelayanan, atau jemaat yang lainnya menyakiti kita. Saat ini mari cepat-cepat kita maafkan dia. Amin. Mari cepat-cepat kita katakan, Tuhan ampuni dia. Tuhan ampuni dia. Lepaskan pengampunan atas orang itu. Supaya kehidupan kita tidak terhalang oleh karena dosa seperti ini. Supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Dan Tuhan perkenankan kita untuk melangkah dengan sukacita. Kalau ada yang mengganjal di hati saudara, susah untuk melakukan apa aja. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Teruskan berikan yang terbaik kepada Tuhan. Pagi hari ini katakan, Tuhan saya pemenang. Saya mau menang, saya mau mengampuni. Haleluya. Bagaimana Yesus ajarkan kepada kita, Dia yang lebih dulu mengampuni kita. Maka mari saudaraku, saya ajak kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, ampunilah. Mungkin menurutmu tidak mungkin lagi diampuni, tapi Yesus, Dia sudah mau mati di kayu salib, saudara. Dia bilang ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari-hari ini juga saya mau katakan kepada kita pada saat ini, mungkin secara manusia masalahnya cukup berat, kesalahannya sangat-sangat hampir tidak bisa kita terima dan kita maafkan. Saya mau katakan, di saat inilah kesempatan bagi kita untuk memaafkan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami rindu untuk memaafkan setiap mereka yang bersalah kepada kami. Pada saat ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar Tuhan bebaskan hati kami, pulihkan hidup kami, mampukan kami sehingga kami boleh mengampuni setiap mereka yang menyakiti kami. Mungkin itu suami, mungkin itu istri, mungkin itu anak-anak, mungkin itu orang tua, mungkin itu mertua atau siapapun mereka. Pada saat ini hamba berdoa, Roh Kudus jamah hati mereka, sehingga pagi hari ini, saat ini juga mereka boleh mengampuni dan mereka boleh bangkit sebagai pemenang. Limpahkan sukacita, limpahkan damai sejahtera. Roh Kudus tuntun hidup kami. Apapun aktivitas kami, hamba berdoa dalam nama Yesus. Ketika kami mengampuni, kami dibebaskan, kami diberkati dalam segala perkara. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya sukacitamu penuh. Amin. Damai sejahtera melimpah. Dan dari hati keluar ucapan mengampuni. Dimanapun orang bersalah kepada kita, menyakiti kita, katakan, Tuhan Yesus, saya sudah mengampuni. Dan pada saat itu juga kita menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.